Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon. Nah, salam sejahtera ya buat kalian semua. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mau mereaksi salah satu video nih, yang menurut saya menarik juga nih, karena video ini adalah dimana mahasiswi Malaysia heran sama kebiasaan warga plus 62. Nah, seperti apa video lengkapnya? Buat teman-teman yang menonton video ini, saya tak lupa mendoakan semua agar diberikan rezeki yang banyak dan barokah dan dijaga selalu kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, langsung aja kita saksikan video lengkapnya. Orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok Tukang kumpul di cilok. sana. Jualan Ya, dagangan. dipikir Luar tukang biasa. cilok kalau ada rame-rame orang ya pasti dia datang. Kalau orang Indonesia itu Wah, tidak rame nih takut, orangnya itu ya. teroris. Mereka Takut mau di dagangan menakutkan rokok, orang Indonesia, rame. tapi orang Indonesia itu rebel. Mereka tak takut. Kalian mau menakutkan kami. Kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris yang susah. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia. Orang Indonesia gak lari malah kumpul di sana. Jadi saya lihat, wah, saya merasa luar biasa sekali. Dan saya juga merasa sedikit culture shock kerana seharusnya itu ada peristiwa yang membahayakan nyawa. Tapi orang Indonesia gak lari. Itu orang Indonesia built different. Itu beda dengan orang dari negara lainnya. Mungkin orang Indonesia sudah biasa. Ya, memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, jika ada kecelakaan, kejadian-kejadian atau musibah, memang banyak di orang-orang itu sepertinya kepo atau gimana ya, pengen tahu, pengen lihat kejadiannya. Masyarakat kita emang seperti itu rata-rata, hampir di setiap daerah. Kayak misalkan ada kejadian tabrakan antara mobil atau dengan apa gitu, itu mereka pasti ingin melihatnya, ingin melihat kejadiannya, dan sekaligus mengabadikannya lewat HP, biasanya di, di videoin, ntar di share. Ya, seperti itu ya. Mungkin kalau di luar negeri ada misalkan kayak ada bom atau ada musibah-musibah bencana lain, itu mereka pada lari kabur ya, karena ketakutan yang menyelamatkan jiwa masing-masing. Kalau di Indonesia beda. Dengan kejadian yang seperti ini kerana orang Indonesia ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, tsunami, terus ada taifun, ada banjir, bencana alam aja, santai aja. Apalagi ini peristiwa dari manusia. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir, tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak malah main di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu pasar di Thailand ya. Jadi saya lihat di sini orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy kerana mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Ya, ini sedikit klarifikasi aja sih. Sebetulnya kita juga males ya, atau sedih juga lah ya. Namanya ada banjir tiap tahun begitu banjir, mungkin karena udah terbiasa
Terus kalau yang kata dia itu anak kecil pada main, ya memang anak kecilnya seperti itu kalau ada banjir. Mereka tidak merasa sedih atau apapun, tapi yang orang-orang tuanya atau orang dewasanya pasti merasa sedih, terus merasa capek lah, yang namanya banjir banget tiap tahun begini. Tetap lah ya ada rasa sedihnya mah. Terus masalah yang penjual sayur di perahu, jangankan di Thailand, di Indonesia pun ada ya. Ada di salah satu daerah itu yang jualan itu di atas perahu. Nah, coba deh teman-teman yang tahu, saya lupa itu nama daerahnya apa. Oh, jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Nah, teman-teman Indonesia bilang, sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah, ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan, yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Seterusnya, saya juga suka orang Indonesia, mereka tidak mengharapkan siapa-siapa, mereka tidak mengharapkan pemerintah, mereka tidak mengharapkan ada sesiapa yang membantu mereka. Semua rezeki mereka cari dengan tangan sendiri. Dan ini jelas bisa diobservasi semasa pandemi COVID ini. Kerana kemarin ya saya lihat di Facebooknya Pak Jokowi ada satu komen, itu masnya bilang, Pak Jokowi, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya tidak mengharapkan bantuan uang atau bantuan apa-apa pun, cuman saya minta kerjaan pada saat pandemi ini. Dan ini orang asing seperti kami juga tahu ya, kerana kalau di negara lain, negara maju ya, itu banyak insentif dari pemerintahan. Tetapi di Indonesia, kalau kamu mengharapkan pemerintah, mending kamu kerjakan dengan tangan sendiri. Yang ini kami respect tentang orang Indonesia. Jadi saya di Indonesia, saya lihat ada banyak orang Indonesia, mereka itu rajin, mereka rajin mencari rezeki, terus mereka pakai akal untuk mencari rezeki. Mereka gak duduk di sana mengharap pemerintah. Yang saya suka tentang orang Indonesia yaitu mereka ikhlas. Kalau di Malaysia ya, kamu mau sewa satu spot di... Nah, ini sedikit rancu nih. Ada yang mengatakan Indonesia itu negara paling santai atau negara paling malas warganya. Nah, ini kenyataannya orang asing menilai bahwa warga Indonesia itu memang kerja keras, rajin, ikhlas. Tuh, lihat sendirilah. Restoran atau food court ya, misalnya sudah ada orang jual Indomie, kamu gak bisa jual Indomie lagi, kamu harus jual bakso, ada mie Jawa, yang lain-lain, kerana nanti terjadi persaingan. Tetapi kalau di Indonesia, saya ke food courtnya, itu sederet itu warungnya, semua bisa jual makanan yang sama, minuman yang sama, dan mereka semua santai aja. Itu mereka gak merasa dengki atau iri hati. Antara lain, mereka semua itu teman, itu rezeki kemana? Ya, kalau menurut mereka banyak, kalau kata dia tadi kan, Simbanya bilang ada yang dagang ini ya, sama gitu dagangnya ini juga, tapi nggak merasa jengkel atau dengki atau gimana pun ya, karena menurut orang-orang Indonesia, para pedagang ini rezekinya nggak kemana, nggak akan ketukar. Seperti itu pemikirannya atau mindsetnya orang-orang kita tuh. Itu ya udah, itu terserah customernya, mereka tetap teman-teman gitu. Dan kemarin saya lagi dengan teman, kami minum kopi jos di Tugu Jogja ya. Terus pas kami duduk, ada satu ibu, dia menjual makanan, tetapi pada pas itu kami udah kenyang, kami cuma mau minum kopi itu aja. Tetapi ibunya, walaupun kami bukan customernya, ibunya tetap ajak kami ngomong dalam bahasa Inggris, walaupun ibunya bahasa Inggris tidak begitu lancar, tapi ibunya tetap sabar, tetap pengen belajar untuk ngomong dengan kami, dan kami merasa sangat
senang gitu, sangat segan gitu. Walaupun kami bukan customer kepada ibu itu, ibu juga itu gak merasa gak merasa tidak enak atau gimana, tidak diajak ngomong dan gak memaksakan kami untuk beli makanan dari ibunya, dan saya merasa itu luar biasa sekali. Dan dengan ini ya, kami orang asing selalu bilang kalau orang Indonesia mau membantu kamu, dia pasti membantu sampai habisnya. Misalnya orang Indonesia sudah janji mau bantu kamu bikin A, tetapi A-nya gak selesai, nanti B, C, D, apa-apa terus sampai Z-nya mereka membantu dari sampai A to Z, gak sampai D, mereka merasa susah, mereka putus asa, mereka pergi itu aja. Mereka akan membantu sampai semua itu masalahnya selesai. Sebagai contoh, kemarin saya minta bantuan teman saya Agis gimana caranya untuk bikin name card dalam bentuk gigi. Terus harapan saya adalah Agis kasih instruksi saya dalam bahasa Indonesia dengan perlahan-perlahan supaya saya mengerti. Tapi apabila Agis sampai ke asrama saya, Agis sudah siap lukis itu, name tag-nya sudah siap ada. Saya itu kaget sekali. Itu saya gak ekspektasi bahwa itu dibantu sampai akhir gitu. Jadi apabila saya terima name tag itu, saya juga kaget ya. Yang satu lagi saya suka dengan orang Indonesia, itu orang Indonesia mensimpelkan hal yang sulit. Kadang-kadang bisa dengar teman-teman Indonesia atau dosen saya bilang, kok masalah yang simple dijadikan sulit. Dan itu saya suka tentang orang Indonesia, kerana kalau sesuatu masalah ada penyelesaian yang sangat simple, sangat straightforward, sangat terus terang. Kenapa mau di gini-gini? Kenapa gak lurus? Maksudnya gini, jadi kalau ada masalah, udah sih, kalau ada masalah tuh jangan dibikin pusing, jangan dibikin ribet, jangan bikin susah. Dibawa enjoy aja, dibawa santai aja, masalah itu dikelarin, diselesaikan dengan sesederhana mungkin seperti itu maksudnya, guys. Simpelkan, tidak menyusahkan orang lain. Misalnya ada peraturan atau apa-apa, itu bahasa Inggris namanya red tape, ada itu prosedur yang sangat pusingnya. Itu orang Indonesia mereka bisa gini, mereka bisa namanya fleksibel. Nah, sini saya juga mau sharing ya pendapat saya apabila saya membandingkan Singapura, Malaysia dan Indonesia ya. Kalau menurut saya, Singapura mereka itu sangat straight. Kalau bilang A, itu seperti gak ada A, B atau A/B gitu. Itu A. Jadi kadang-kadang itu ada sesuatu masalah butuh penyelesaian yang fleksibel dari manusia, itu gak bisa jalan gitu. Tetapi kalau di Malaysia itu agak di tengah-tengah bersama Indonesia, kadang-kadang itu penyelesaian yang bisa sebagai manusia, bukan sebagai robot, ada penyelesaian yang lebih simple. Nah, dijalani gitu. Itu kami kan bukan robot ikut mati-matian gitu. Contohnya kemarin saya pengen bayar UKT ke UGM, tetapi pada saat itu pembayarannya buka, saya gak ada di Indonesia. Jadi sebelum ini saya tanya ke wakil dekan FKG, saya harus gimana? Dan dengan cepatnya beliau mengarahkan bahawa dibuka satu rekening supaya mahasiswa Malaysia yang tidak ada di Indonesia pengen bayar UKT itu bisa langsung deposit ke akaun ini. Saya tahu kalau pita merahnya iaitu saya harus titip teman, itu harus transfer uang ke teman, ada teman siapa di Indonesia dan teman itu membantu bayar. Tetapi enggak, itu disimpelkan, disederhanakan, itu aja, dibikin satu rekening untuk mahasiswa asing biar mereka bayarnya senang, bayarnya juga enggak sulit. Jadi saya sangat senang bayar UKT kepada UGM. Saya tanya, kapan mau bayar UKT-nya ya? Orang Indonesia itu sangat Ya guys, jadi itu dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini menghibur atau memberikan wawasan kepada teman-teman, dan semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman. Dan jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di subscribe atau like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.